Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman mengunjungi Sabang. Bukan Sabang Jakarta Pusat tentunya, melainkan sebuah wilayah eksotik di ujung barat Indonesia. Sabang adalah sebuah kota berbentuk kepulauan di sebelah utara Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Aceh, dengan Pulau W sebagai pulau terbesar. Dengan posisi yang berada di ujung, ia sering disebut sebagai titik paling utara dan barat dari Indonesia. Kami memulai perjalanan dari kota Banda Aceh. Untuk bisa mencapai Sabang, kita bisa menyeberang menggunakan kapal dari pelabuhan Ulele. Ada dua jenis kapal yang bisa mengantarkan kita ke seberang, yaitu menggunakan kapal cepat atau menggunakan kapal Roro. Untuk memangkas waktu perjalanan, tentu menggunakan jasa kapal cepat adalah sebuah langkah yang tepat, karena perjalanan akan hanya ditempuh dalam waktu lebih kurang 45 menit saja, dengan harga tiket berkisar antara Rp100.000 hingga Rp125.000, tergantung kelas. Setelah sejenak menunggu di ruang tunggu, terdengar pengumuman dari pengeras suara bahwa para penumpang kapal cepat dipersilakan untuk segera boarding. Kami pun bergegas naik ke kapal. Kapal yang kami naiki tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman, dengan fasilitas penunjang keselamatan yang tampaknya cukup memadai. Sebenarnya menyenangkan duduk diam di dalam kapal, melihat pemandangan di luar dari jendela seiring dengan kapal yang semakin bergerak maju. Tapi untuk dapat lebih bebas menikmati pemandangan laut, Anda juga bisa naik ke dek dan melihat sekeliling lebih luas. Tapi hati-hati masuk angin, karena di atas dek anginnya cukup kencang dan bercampur dengan uap air laut yang terasa lengket terkena kulit. Tidak perlu menunggu sampai bosan, kapal kami akhirnya sampai di Pelabuhan Balohan Sabang setelah mengarungi lautan selama hampir 1 jam. Sekedar informasi, di Sabang ini minim sekali transportasi publik. Jadi jika Anda memang berniat ingin liburan ke sana, perlu dipikirkan untuk menyewa mobil atau sepeda motor. Karena seingat saya tidak ada taksi resmi di sana. Juga angkot kalau tidak salah. Apalagi layanan taksi atau ojek online. Yang jelas, banyak jasa penyewaan kendaraan yang bisa Anda temukan di Sabang, dengan harga yang bisa dibilang standar, mulai dari Rp300.000 hingga jutaan rupiah, tergantung jenis kendaraan, durasi, juga dengan driver atau tidak. Anda bisa eksplor sendiri di internet. Sore itu, sebelum menuju ke penginapan, kami bergerak menuju kawasan Pantai Paradiso untuk bersantai sejenak, menikmati sunset di pinggir pantai. Segera setelah matahari terbenam, kami bergegas beranjak dari sana.
tidak ke tempat lain, melainkan menuju masjid. Anda perlu tahu, di wilayah Aceh, dan tidak terkecuali di Sabang, pada saat waktu maghrib tiba, toko-toko atau warung akan menghentikan aktivitasnya tanpa kecuali, atau minimal mematikan lampu hingga sholat maghrib usai. Dan akan terlihat aneh apabila kita masih berkeliaran di jalanan di waktu sholat maghrib. Jadi, kami beranjak menuju Masjid Agung Babu Salam dan menunaikan ibadah sholat maghrib di sana. Ada banyak pilihan penginapan di Sabang yang bisa Anda cari di situs-situs perjalanan dengan range harga yang luas. Tinggal disesuaikan saja dengan isi dompet. Yang jadi primadona tentu saja adalah penginapan-penginapan di pinggir pantai dengan pemandangan laut yang memanjakan mata. Hanya saja, kebanyakan penginapan ini berada di luar pusat kota. Perlu diketahui, selepas matahari terbenam, kehidupan di luar kota Sabang terasa sekali suasana pedesaannya. Tidak ada transportasi umum, juga tidak ada minimarket. Semua tampak sunyi dan sepi. Jadi, Anda harus memastikan logistik sudah lengkap sebelum menuju penginapan. Esok harinya, matahari terbit terlihat cantik sekali di kawasan Anoy Itam, tempat kami menginap. Hari itu, kami masih harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan dahulu sebelum eksplor bagian lain dari kota Sabang. Ya, karena sebenarnya memang kami mengunjungi kota ini dalam rangka urusan pekerjaan. Selepas tengah hari, setelah segala urusan pekerjaan selesai, kami meluncur menuju ke bagian utara dari Pulau Weh, menyusuri jalan yang sempit dan berliku-liku. Tujuan kami saat itu adalah Pantai Iboy, yang dapat ditempuh dari pusat kota kurang dari 1 jam. Pantai Iboy ini dikenal juga dengan nama Tepin Layo, yang merupakan sebuah destinasi wisata alam dengan pemandangan pantai yang indah. Air laut Pantai Iboy sangat jernih dengan gradasi warna hijau biru ditambah hamparan pasir putih bersih di sepanjang pantai. Fasilitas yang ada di pantai ini terbilang lengkap. Ada penginapan berupa bungalow dan cottage yang menghadap pantai, ada restoran seafood, toko souvenir, juga tempat penyewaan alat snorkeling dan diving.
Untuk menikmati pemandangan laut yang lebih maksimal, snorkeling atau diving adalah aktivitas yang sayang sekali untuk dilewatkan di sini. Untuk snorkeling atau diving, kita masih harus menyeberang lagi ke spot yang telah ditentukan, tepatnya di Pulau Rubiah yang berada tepat di seberang pantai Iboi. Untuk itu, kita perlu menyewa perahu lagi beserta paket alat snorkeling, instruktur, dan dokumentasi bawah laut. Biaya yang kami keluarkan pada waktu itu seingat saya adalah Rp250.000 untuk sewa perahunya. Tapi untuk kelengkapan yang lain, saya tidak terlalu ingat. Masih terjangkau lah yang jelas. Pulau Rubiah sebenarnya adalah sebuah pulau bersejarah yang merupakan tempat karantina haji tertua di Indonesia, seperti halnya Pulau Onrus dan Cipir di Kepulauan Seribu. Di pulau ini juga terdapat sebuah makam dari tokoh penyebar agama Islam di Aceh yang bernama Siti Rubiah. Sebenarnya menurut perasaan saya, agak aneh juga vibe-nya. Hendak berwisata air tapi harus melewati makam seorang tokoh masyarakat yang dihormati. Sayang sekali saya tidak dapat memberikan visual yang memadai dari Pulau Rubiah ini karena saya tidak membawa kamera ke seberang, karena memang berniat basah-basahan. Yang jelas, perairan pulau ini ramai dikunjungi wisatawan yang hendak snorkeling, diving, atau sekedar menikmati pemandangan di pinggir. Hanya saja, sepertinya saat itu memang bukan hari yang baik buat saya. Karena tidak lama setelah masuk ke air dan memberi makan ikan, seekor ikan yang cukup besar menyambar tangan saya dan giginya yang tajam mengenai jari saya sehingga mengalami perdarahan yang cukup serius. Jadi saya kembali ke tepi dan berusaha menghentikan darah yang terus mengalir dan merelakan diri tidak masuk dalam dokumentasi. Kami tidak terlalu lama berada di Pantai Iboi, karena masih akan mengejar satu lagi destinasi yang sayang sekali kalau tidak dikunjungi. Destinasi tersebut adalah Tugu Kilometer 0 Indonesia yang terletak di ujung Pulau Weh. Tugu ini merupakan penanda geografis ujung terjauh barat Indonesia yang berdiri di atas tebing dan menghadap langsung ke Samudra Hindia. Rasanya ada semacam perasaan kebanggaan tersendiri berada di tempat ini, berada di ujung Indonesia, dan ketika memandang cakrawala di ujung samudera, itu adalah sebuah wilayah di negeri yang sama sekali berbeda. Ya, bisa berada di sini adalah sebuah hal yang patut saya syukuri, karena dengan menginjakkan kaki di sini, rasanya sudah sah pergi ke Sabang, demikian istilah orang-orang. Itulah pengalaman saya mengunjungi Sabang, sebuah kota pulau yang menyimpan banyak pesona. Sabang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga kebanggaan bahwa kita sedang berada di salah satu ujung dari Indonesia, yang sering kita nyanyikan dalam lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplor dari kota ini, terutama dari sisi sejarahnya.
karena kota ini telah lama menjadi jalur lintasan perdagangan internasional, juga menjadi basis pertahanan pada masa kolonial. Namun karena kunjungan kami kali ini cukup singkat, saya belum sempat menjelajah lagi. Mungkin lain kali. Mudah-mudahan. Hai, gua Wawan, abang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Anjas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.